Alhamdulillah sama Pak Ketua DKM Al-Falah, habis kajian subuh kita makan lontong sama daging gulai. Masya Allah, berkah. Kajian kan. Makan gulai dulu kita nih. Berkah. Ya Alhamdulillah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah bertemu pada saudara di antara kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan ada kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Adi Turmana. Salam selalu tujulah pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada jemaah yang kami hormati, pada pagi ini kita akan kembali kameranya. dakwah dari Bapak Adi Turmana untuk bersekian waktu kalau bersekian kepada Ustaz untuk membawanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puter ya nak. Puter ke dia. Gitu. Nggak usah, pegang aja. Hah? Udah kayaknya, jalan kan merahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di bulan baik, di bulan Muharram, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Falah termasuk sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian kita, renungan kita di subuh kali ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan para asatidnya, para imamnya, para donaturnya, wabil khusus para jamaah yang terus memakmurkan Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi rezekinya, dan dilancarkan segala macam urusannya. Al-hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita sama-sama merenungkan dan membahas tentang permasalahan yang lebih luas tentang permasalahan hijrah. Jadi ada dua yang akan saya sampaikan subuh kali ini. Pertama, apa sih sebenarnya hakikat daripada hijrah? Lalu yang kedua, amalan apa yang kita harus lakukan di bulan hijrah? Hadirin yang dirahmati Allah, pertama, hijrah dalam makna adalah pindahnya Rasulullah dengan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena ujian yang terjadi di Makkah sudah sedemikian membuat Rasul dan para sahabat diselamatkan oleh Allah. Luar biasa, Pak. Di Mekah ini ujiannya begitu besar. Rasulullah dan para sahabat ini dalam mengembangkan dakwahnya sudah banyak melalui rintangan-rintangan, bahkan sampai ingin dibunuh. Maka hijrahlah para sahabat dengan Rasulullah. Niatnya pertama adalah karena Allah. Karena Allah hijrahnya Nabi dan para sahabat. Dan hijrahnya ini meninggalkan semua yang ada. Harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan, usaha ditinggalkan. Waktu saya hijrah dari Tanjung Priuk ke Depok 2017, itu semua saya bawa. Peralatan yang ada di Priuk kita bawa ke Depok. Tapi ketika Rasul dan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada yang dibawa. Begitu besar, apalagi kita tahu Abu Jahal sebagai pamannya sendiri seringkali menghalangi dakwahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah begitu tabah, orang yang hijrah pertama niatnya karena Allah, maka dia harus tahan dengan ujian daripada hijrah. Rasulullah itu, Pak, pernah satu saat Abu Jahal, ini salah satu bentuk kejahatannya Abu Jahal. Maka dalam mahfudhot, kalau di pesantren belajar para santri namanya mahfudhot. Ini bukan hadis, bukan Quran, tapi ini sebagai penyemangat dalam belajar para santri. Ada kalimat manjada wajada. Nah, itu bukan hadis. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, ada kalimat man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang, maka dia akan masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Nah, ini kan sama kayak lagu Roma Irama ya, Pak ya. Kadang kita suka gali lubang, tutup lubang kan gitu, Pak ya. Nah, itu lagunya pemakaman umum itu sebenarnya. Nah, Abu Jahal satu saat sudah kehabisan konsep untuk membunuh Rasulullah, walaupun beliau adalah keponakannya. Maka Abu Jahal memerintahkan anak buahnya untuk menggali lubang. Ini kamar Abu Jahal, kasurnya di samping kasur dibikin lubang, Pak. Seukuran dalamnya ukuran kuburan. Kalau kita berdiri tangan ke atas, maka dari ujung jari kita sampai kaki, nah itulah ukuran dalamnya lubang kuburan. Kata Abu Jahal, kamu gali lubang di samping tempat tidur saya. Nanti kamu tutupin pakai pelepah kurma. Nanti ketika Nabi Muhammad datang mengunjungi saya yang pura-pura sakit, maka nanti Muhammad akan masuk ke dalam lubang, kamu buru-buru timbun dengan tanah, kubur hidup-hidup Muhammad. Itu jahatnya Abu Jahal. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan orang pendendam. Ketika anak buahnya datang memberitahukan pamannya sakit, Rasul buru-buru datang ke tempatnya Abu Jahal. Nabi Muhammad luar biasa, Pak, akhlaknya. Ya, ketika Abu Jahal menyuruh orang
untuk melempari kotoran setiap Nabi Muhammad berangkat ke masjid. Sampai balik lagi ganti baju, berangkat ke masjid lagi, dilempari lagi kotoran. Nah, satu saat yang lempar itu nggak ada. Ditanya sama Rasul, kemana nih? Kok tumben nggak ada yang lempar? Ternyata kata orang sekitar dia sakit. Yang pertama kali mengunjungi dia sakit adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Jahal yang memerintahkan orang itu untuk menghambat dakwah Rasul tidak sama sekali menengok ketika dia sakit. Masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad datanglah ke rumahnya Abu Jahal. Masuk ke rumahnya lalu mengetuk pintu kamar. Kata Abu Jahal, masuk Muhammad. Buka pintu, melihat pamannya sedang terbaring di kasur, pakai selimut tebal seperti orang yang lagi demam. Ya. Sakit apa paman? Aduh, saya sakit nih, panas, tolong Muhammad kau bacakan doa biar saya sembuh. Nabi Muhammad positive thinking, berbaik sangka. Oh, mungkin pamannya sudah mulai sadar, pengen didoakan. Melangkah Nabi Muhammad, hampir sampai lubang diberhentikan oleh malaikat Jibril. Muhammad, jangan kau teruskan. Beberapa langkah lagi ada lubang yang dibikin oleh Abu Jahal, yang diniatkan untuk menguburkan kamu di dalam lubang itu. Muhammad pun berhenti. Abu Jahal kesal hatinya karena ingin buru-buru Muhammad masuk ke lubang. Ayo Muhammad, tolong pegang saya, doakan saya. Paman, mohon izin paman, saya doakan paman cepat sembuh, saya pamit pulang. Balik kanan, Nabi Muhammad pulang. Abu Jahal gregetan, dia kesel, dia loncat dari kasurnya. Dia nggak ingat ada lubang yang dia bikin, dia lari mengejar Muhammad. Ternyata dia masuk ke dalam lubang yang dia bikin sendiri. Selesai sampai situ? Tidak. Abu Jahal minta tolong anak buahnya untuk menarik tangan dia dari lubang itu. Kalau secara logika itu lubang kan nggak terlalu dalam, walaupun memang kita loncat pun agak sulit. Ya tapi kalau disodorin tangan kayak di makam kuburan, kalau habis nguburin sodorin tangan, tarik lagi bisa. Anak buahnya yang amat sangat banyak sama-sama pegangan tangan mengambil tangan Abu Jahal, nggak sampai-sampai Pak. Sampai diambil tali, semakin panjang tali diurai ke makam, ke dalam lubang, semakin jauh dari tangan Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal bilang sama anak buahnya, ini kerjaan Muhammad. Tuh Pak, coba. Luar biasa fitnahan Nabi Muhammad. Lalu dipanggillah sama anak buahnya, wahai Muhammad, pamanmu masuk ke lubang, minta tolong. Datang lagi Nabi Muhammad, padahal tahu Nabi Muhammad ingin dimasukkan ke dalam lubang, tapi beliau tetap masih menolak. Nah, lihat pamannya di dalam lubang, dia bertanya, lagi apa mang? Gitu kan? Ya. Abu Jahal langsung bilang, tolong Muhammad, tolong tarik saya. Dengan tangan Nabi Muhammad, dengan tangan beliau nyampe tangan Abu Jahal, naiklah Abu Jahal ke atas lubang tadi. Apa terima kasih Abu Jahal kepada Nabi Muhammad? Tidak. Yang dilakukan Abu Jahal adalah terus menghina Nabi Muhammad SAW. Memang ilmu sihirmu hebat Muhammad. Begitu panjang tali disodorkan oleh anak buahku tidak sampai, tapi kau dengan tanganmu bisa sampai ke tanganku. Ini ujian begitu berat. Di Mekah itu begitu berat. Makanya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Ditinggalkan semua harta, nggak bawa apa-apa. Maka namanya hijrah itu Pak, sesungguhnya hijrah yang baik pertama adalah meluruskan niat hijrah kita. Hijrah itu apa? Minaz zulumati ila nur wa minal jahiliyati ila siratim mustaqim. Kita dulunya pernah berbuat salah, lalu kita pengen berubah, lalu kita pengen bertobat, lalu kita pengen dekat dengan Allah. Itu adalah hijrah. Dulu kita waktu kerja, pergi malam pulang malam. Karena apa? Perginya matahari belum muncul, pulangnya matahari sudah tenggelam. Gak sempat lagi kita ikut kajian seperti ini. Gak sempat lagi kita sholat berjamaah di masjid dekat tempat kita tinggal.
Tapi ketika kita pensiun, ya Allah, saya pengen berubah, ya Allah. Saya dulu bekerja buat anak istri mencari nafkah, juga niat ibadah, ya Allah. Ketika kita niat bekerja karena ibadah, karena mencari nafkah buat anak dan istri, insya Allah itu akan tercatat sebagai ibadah. Tapi ketika kita mau merubah kebiasaan dulu kita, yang mana waktu dunia lebih banyak daripada akhirat, maka sekarang waktu akhirat kita lebih banyak daripada dunia. Itu adalah hijrah. Ketika dulu kita suka marah-marah, lalu sekarang kita merubah, Rasulullah tidak mengajarkan marah-marah. Bahkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, ud'u, ajaklah orang-orang, berikanlah dakwah kepada orang, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan pemahaman agama, bil hikmah, dengan ilmu hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang patut, dengan cara yang sopan, tidak menghardik, tidak mencaci, tidak memaki. Sekarang lagi mulai rame nih Pak, kan, keributan antara kiai dengan habaib. Kita mah nggak usah ikut-ikutan Pak. Yang paling utama kita ikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah, taat kepada Allah, wati'ur rasul, taat kepada Rasul. Itu dua hal yang tidak boleh tidak kita harus lakukan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kata Rasulullah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ketika kita ingin dicintai Allah, maka fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti Rasulullah. Maka apapun yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Rasulullah mengajarkan hijrah dari hal yang gak baik menjadi lebih baik, maka jangan sampai niat hijrah kita karena yang lain. Karena ada Pak, satu saat sahabat sama Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang pemuda hijrah ke Madinah, tapi karena ada wanita yang dicintainya. Karena wanita yang dicintainya ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, si laki-laki ini hijrah ke Madinah bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena perempuan ini. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ada seorang pemuda hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, tapi hijrahnya karena wanita. Maka keluarlah hadis yang berbunyi, ayo siapa yang jawab, saya kasih hadiah. Nah, innamal a'malu, wah banyak banget yang jawab. Nah, boleh nanti saya kasih ibu yang jawab, terserah yang ngasih Pak Ketua, nanti dikasih ibu-ibu yang jawab, terserah Pak Ketua yang dikasih saya, soalnya banyak banget di belakang. Innamal a'malu binniyat, setiap sesuatu tergantung niatnya. Maka pertama, kasih Pak itu, Pak Marbot, kasih minyak ke ibu-ibu, pilihin aja ibu-ibunya yang tadi paling kenceng, nggak kasih. Ya. Ibu-ibu yang pakai mukena, nah itu ya, kasih. Jadi niat itu Pak, itu harus utama. Sholat kita kalau niatnya nggak benar, ingat dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah. Saya sering kan di sini ngasih tahu, sholat di depan Ka'bah yang mustajabah. Allah mengatakan, Allah menyindir orang sholat, illa muka'aw wa tasbiyah, mereka nggak sholat walaupun di depan Ka'bah. Illa muka'aw wa tasbiyah, mereka hanya bertepuk dan bersiul. Bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan, gerakan sholatnya sebagai tepukan, nggak dapat apa-apa Pak, karena hati dan pikirannya nggak sholat. Maka kalau kita mau hijrah, nggak usah kita berpikirnya, wah kalau hijrah ini berarti harus belajar dengan ilmu baru, harus belajar dengan guru baru. Hati-hati Pak, ya sekarang banyak banget aliran sesat. Waktu kumpulan MUI di gedung MUI Kota Depok,
Saya sempat ada di YouTube tuh, saya sempat bertanya dan ingin memberikan masukan kepada Wali Kota Depok, Pak Idris. Saya sebagai Ketua Bidang Dakwah Forum Ulama Kota Depok, saya memberitahukan Pak Idris bahwasanya hati-hati membentengi 1.400 masjid yang ada di Kota Depok dalam masuknya aliran-aliran sesat yang tidak bertanggung jawab. Sekarang banyak mengaku Nabi, mengaku Tuhan, mengaku SMS dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril beli HP di mana? Ya Bu ya. Nah itu. Hati-hati nih aliran-aliran ini. Kenapa? Karena kurangnya ilmu pemahaman. Makanya kalau belajar sesuatu adalah yang harus kita pahami. Hijrah itu niat pertama, niat lurus karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah hijrah yang pertama. Yang kedua, amalan apa sih yang harus kita pakai dalam hijrah? Amalan yang harus kita pakai dalam hijrah, yang pertama, perbanyak istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mau hijrah dari masa yang gelap menuju yang terang, dulunya kita nggak pernah sholat, sekarang sholat. Dulu nggak pernah duduk ngaji, sekarang ngaji bareng. Maka otomatis kehidupan kita dulu penuh dengan kegelapan. Maka cara utama yang paling mujarab untuk dekat dengan Allah adalah dengan banyak memohon tobat kepada Allah. Salah satunya adalah istighfar. Bayangkan Pak, kita ba'da sholat fardu saja yang habis ibadah kita baca istighfar. Habis sholat kita baca istighfar. Kenapa? Karena takut lalai sholat kita, takut sholat kita yang disindir Allah. Surat Al-Anfal gak dapat apa-apa, cuman bertepuk bersiul doang, kita dianggapnya cuman bacaan doang, gerakan doang, gak dapat apa-apa. Maka kita beristighfar, ya Allah, takutnya sholat saya lalai ya Allah, takutnya sholat saya tidak diterima olehmu ya Allah. Istighfar. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, lalu Nabi Adam di surga hidup dengan bahagia, ternyata sering melamun. Karena namanya manusia Pak. Adam itu artinya apa sih Pak? Adam itu artinya kosong. Jadi manusia, makanya ketika lahir ke muka bumi ini kosong, gak punya apa-apa. Sekarang jadi presiden, dulu waktu lahir dia gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak bawa apa-apa. Jadi kodratnya manusia, ketika dia lahir menjadi manusia, jadi Bani Adam, maka dia kosong, gak punya apa-apa, gak punya ilmu, gak punya rezeki, gak punya harta, gak punya jabatan. Maka ketika seorang Adam pasti akan merasa kosong, kesepian. Maka dicarilah sebagai pendamping Hawa. Hawa itu artinya rasa. Ini Bapak makan, ya Pak, Bapak makan nih, ini lauk pauknya segala macam menu ada. Kan kalau di kondangan gitu tuh Pak. Kalau di gedung segala macam menu ada tuh. Tapi coba Bapak sering nggak ngerenungin ketika kita makan di gedung, makanan menunya yang mewah-mewah, tapi makanan kita sedikit saja udah kenyang. Tapi ketika kita makan di kampung, itu nasi satu bakul anget pakai ikan asin sama sambal, nambah kita. Yang bikin nikmat bukan dari lauk pauknya Pak, tapi dari rasa. Manusia ini kalau nggak punya rasa, mau punya harta banyak, mau jabatannya tinggi, dia akan merasa kosong. Ini seperti Nabi Adam nih, di surga udah punya apapun segalanya. Nikmat surga tuh luar biasa, apapun ada di surga. Tapi karena merasa kosong, nggak ada hawa, nggak ada rasa, maka Nabi Adam meminta kepada Allah hawa itu, rasa itu. Maka Pak, kita ini dijadikan sebagai manusia harus ada rasa, harus ada kepekaan. Maka istighfar ini adalah salah satu bentuk rasa kita. Kita tahu kita banyak salah sebagai manusia, kita tahu kita banyak dosa, banyak khilaf, maka kita membacakan istighfar.
Akhirnya dipilihlah Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam dijadikan sebagai pendamping. Nah, hati-hati. Ada Adam, ada Hawa, ada nafsu. Maka hidup bumi itu, dunia itu, kehidupan dunia dibentuk dari 4 hal. Ya, syajaroh artinya sejarah. Syajaroh artinya pohon. Apa tuh pohon? Pohon huldi. Kalau nggak ada pohon huldi, maka tidak ada sejarah. Kalau tidak ada syajaroh huldi, tidak akan ada sejarah manusia di bumi. Karena Nabi Adam diturunkan dari surga karena syajaroh huldi, yang dilarang oleh Allah untuk didekati, tapi karena pengaruh Hawa. Hawa dikasih nafsu. Nah, itu hati-hati, Pak. Hawa itu rasa yang murni dan setiap manusia mesti memiliki itu. Tapi kalau Hawa sudah disertai dengan nafsu, walaupun ada 2 kategori, nafsu yang baik, nafsu yang buruk. Kalau sudah masuk nafsu di Hawa, ketika kita makan, Pak, pakai lauk ceplok telur, kasih kecap, bisa nikmat kalau rasa kita memang menikmati makanan itu. Tapi kalau sudah pakai nafsu, kita pengen makan dengan lauk pauk yang ada di kepala kita. Pas sudah ada, itulah ketika Ramadan kita diuji tentang nafsu. Semua kita beli, sampai macet Pondok Cibubur. Saya sama Pak Haji Hanka pulang dari Pondok Indah aja macet gitu. Ada yang beli gorengan, beli es buah, padahal yang dimakan hanya beberapa biji saja. Kenapa? Karena ada nafsu di dalamnya. Ketika sudah memakai nafsu, ketika seorang pejabat, seorang laki-laki atau perempuan ingin maju menjadi pejabat, kemarin di kota Depok caleg-caleg banyak banget keluar duit miliaran, ya. Kalau niat dia hijrahnya karena Allah, niat dia menjadi calegnya karena Allah, maka dia insya Allah jadi atau tidak jadi sudah dapat nilai ibadah. Malah kalau tidak jadi, karena ada beberapa caleg, Pak, yang tidak jadi, stres kayaknya, datang ke saya berobat, ya. Saya bilang bersyukur kamu tidak jadi. Karena ketika kamu tidak jadi, niat kamu untuk maju menjadi caleg, niat ibadah, maka semua harta yang kau keluarkan, waktu yang kau keluarkan, itu jadi nilai ibadah insya Allah. Kalau hartanya halal. Tapi ketika dia jadi, maka itulah ujian sesungguhnya. Malaikat akan menemani dia selama 5 tahun, melihat kerja dia benar apa enggak, janji dia ditunaikan apa enggak. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernapas, yang bernyawa, setiap makhluk, apapun bentuk makhluknya, pasti mati. Tapi bukan itu masalahnya, kata Allah. Wa nabluukum, sebelum kamu mati, wa nabluukum, aku akan uji kalian. Dengan apa? Bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan. Semua itu adalah fitnah, adalah ujian. Kadang kita merasa, Pak, kalau gagal nyalek atau kita naik mau ngajuin promosi di kantor, kita nggak naik, nggak dapat, aduh ini keburukan yang kita dapatkan. Padahal bisa jadi itu adalah kebaikan buat kita. Kadang kita menganggap kalau kita kena musibah, Masya Allah saya lagi diuji. Tapi ketika kita dapat kebahagiaan, naik jabatan, naik gaji, dagang laris, bagi kita itu adalah sebagai anugerah, pada itu pun ujian, bahkan ujian sesungguhnya ketika kita dapat kelebihan harta kita. Ketika kita merasa manusia, pasti kita akan diuji. Kalau orang miskin diuji dengan kesabarannya, orang kaya diuji tentang kelayakan dia mendapatkan kekayaannya dan kemana arah hartanya dia tunaikan di jalan Allah. Maka Nabi Adam tergoda tuh, Pak, sama Siti Hawa, karena ada nafsu, ngambil buah khuldi, dimakan. Lalu Allah menghukum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Berapa tahun taubatnya Nabi Adam, Pak? 40 tahun. Nabi Adam taubat 40 tahun. Dia baca doa, Rabbana
ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Pak, 40 tahun membaca kalimat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita itu sama dengan bacaan astaghfirullahaladzim. Perbanyak baca astaghfirullahaladzim. Ada kisah ulama besar yang ada di Indonesia, bahkan di Asia, yang mazhabnya dipakai oleh semua umat Islam di dunia. Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid Imam Hambali. Kalau di Indonesia banyak penganut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi jangan sampai terpecah karena beliau ini saling menghormati. Imam Asy-Syafi'i adalah gurunya Imam Hambali. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hambali nggak pakai kunut. Ketika Imam Asy-Syafi'i diundang oleh muridnya memimpin sholat subuh di tempatnya Imam Hambali, maka Imam Asy-Syafi'i menghormati muridnya, tidak pakai kunut. Kebalikannya pun sama. Imam Hambali ketika menjadi imam di tempatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali pakai kunut subuh. Itulah saling menghormati. Lah ini kita pengikutnya gontok-gontokan, kunut nggak kunut, ribut. Ya, sekarang hati-hati Pak. Jangan mau kita dipecah belah. Yang tadi ayat saya ungkap di awal, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri. Dan taat kepada pemimpin, ulil amri. Pemimpin itu bisa ustadz, kiai, ulama, habaib. Ya. Dan kalau pemimpin ini melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mengajak kita untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya, ikuti Pak. Walaupun dia bukan kiai, dia seorang santri, belum lulus jadi santrinya, tapi ngajak kebaikan kepada jalan Allah dan Rasulnya, memegang Quran dan Sunnah, ikutin. Tapi walaupun dia ulama besar, kiai besar, habaib besar, kalau dia memperlihatkan akhlaknya yang tidak baik, tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak dicontohkan oleh Al-Quran, jangan pernah kita ikuti. Siapa yang harus kita ikuti? Allah dan Rasulnya. Dan imam kita, pemimpin kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan masih memakai Quran dan sunnahnya. Imam Hambali, satu saat beliau dari Baghdad diperintahkan oleh Allah untuk ke Busra. Imam Hambali ini ulama besar. Saat itu orang nggak ada yang nggak kenal Imam Hambali, walaupun tidak seperti sekarang Pak, mengenal hanya nama, tapi tidak tahu karena tidak ada medsos kan. Makanya Imam Hambali berjalan dari Baghdad ke Busra, hijrah. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke kota Busra, jalan kaki Pak. Karena pesan Grab nggak nyampe-nyampe, jadi jalan kaki dari Baghdad ke Busra. Sampai Busra, kecapeanlah Imam Hambali. Beliau masuk ke dalam masjid pengen istirahat. Tiba-tiba marbot masjidnya mengusir Imam Hambali. Marbot masjid di kota Busra, nggak ada yang nggak kenal Imam Hambali, ulama besar. Tapi beliau tidak tahu itu yang datang, yang mau tidur di masjid adalah Imam Hambali, ulama besar. Diusir. Ternyata zaman dulu ya, ngikutin zaman sekarang nih, ngikutin zaman dulu ya. Masjid nggak boleh tidur ya, dikunci. Repot juga pengurus masjid kalau nggak dikunci. Besoknya mic ada yang goyang gitu ya, kotak amal ada yang jebol kan gitu Pak ya. Jadi agak repot juga. Dikunci, kasihan orang mau musafir mau sholat, nggak dikunci ada aja yang ngilang gitu ya. Geserlah ya, sejadah gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan. Zaman dulu begitu tuh, diusir Imam Hambali oleh marbotnya. Di luar masjid, di teras mau tidur, diusir juga. Lewatlah tukang kue keliling.
melihat Imam Hambali sedang diusir, dia hampiri, dia tanya, ini ada apa? Akhirnya marbotnya bilang, ini ada orang yang mau tidur di masjid, saya usir. Akhirnya si penjual kue menawarkan diri, Pak. Ayo Pak, si penjual kue nggak tahu yang ditawarkan itu adalah seorang imam besar, tapi dia tahu siapa Imam Hambali. Ayo Pak, nginep di rumah saya barang 1 malam, nanti besok Bapak bisa lanjutkan perjalanan Bapak. Diajak ke rumah penjual kue ini, Pak. Rumahnya sederhana, Pak. Tapi Imam Hambali ketika datang ke rumah penjual kue ini, kok hatinya tenang. Kok ini orang sederhana. Imam Hambali kan luar biasa, muridnya ribuan di kota Baghdad, ya. Tapi ke tempat yang rumahnya sederhana, kecil, tapi keluarganya juga ramah. Kan mungkin Bapak pernah datang ke rumah teman Bapak, rumahnya gedung, istana, tapi Bapak baru 5 menit, 10 menit udah gak betah di rumah itu. Padahal makanan cemilan banyak tuh, ya. Itu kue lebaran lengkap, nastar, ya, ada onde-onde segala macam, walaupun mungkin dari 3-4 tahun yang lalu lebaran, ya. Nggak habis karena nggak ada datang tamu, orang nggak betah di rumah itu. Padahal rumahnya gede, Pak, tapi hawa kita panas, pengen buru-buru pulang. Pernah satu saat saya datang ke rumah teman saya, orangnya soleh, Pak, sederhana, rumahnya kecil. Padahal siang hari terik panas, saya di rumahnya adem, Pak. Pas ngelihat 2 PK AC nyala, nah itu ya, adem. Pantesan gitu. Jadi yang membuat rasa tenang, rasa damai itu adalah rasa hati menyambut hati. Di rumah saya, Pak, ustadz-ustadz di kota Depok kalau ngumpul itu pulang subuh, paling cepat jam 2, jam 3 pagi pulang. Padahal datangnya pada Isya, ya paling diskusi, kadang ada yang bertanya tentang, ada yang terapi juga, ada yang berobat juga. Tadi malam saya ngisi kajian di masjid Al-Ikhlas Sukmajaya. Lalu ada beberapa jamaah juga yang berobat sampai jam 12 malam. Itu orang betah ketemu kita, padahal tempat kita kecil. Pak Jahanka, Pak Jitri, Pak Edison udah pernah ke rumah, tapi betah tuh para ustadz di kota Depok, pengurus MUI kota, pengurus DMI kota. Kenapa? Karena kita pakai rasa hati, ya, hati kita menyambut dia. Nah ini Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali betah di rumah orang tukang kue ini, Pak. Ditanya sama Imam Hambali, mohon maaf Mas udah lama jadi penjual kue, sudah 30 tahun lebih. Kok mohon maaf, saya tahulah berapa pendapatan tukang kue keliling ya Pak ya. Paling buat makan hari-hari saja habis. Tapi kok Mas begitu luar biasa menyambut saya, tamu, makanan semua dikeluarkan, keluarganya menyambut saya dengan luar biasa. Kayaknya hidup Mas ini tenang. Alhamdulillah, saya mendawamkan istighfar selama 30 tahun. Semua yang saya minta dikasih sama Allah. Semua yang saya minta dikasih sama Allah kecuali satu. Tuh, 30 tahun dia membacakan istighfar, Pak. Mendawamkan istighfar. Rasulullah sehari minimal 100 istighfar. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu, yang saat ini, dan yang akan datang. Lah kita belum ada jaminan, Pak. Dosa kita belum jaminan diampuni, belum tentu kita juga rajin sholat ibadah. Akhir meninggalnya husnul khotimah. Maka apa? Ini luar biasa, Pak. Hidup tenang. Dia bilang apa? Saya mah berkah, Pak. Alhamdulillah berkah, jual kue juga. Ya. Kalau berkah beda, Pak, dengan banyak. Kalau banyak, kalau nggak berkah akan merasa kurang. Tapi kalau berkah, insya Allah apalagi berkah banyak. Tuh. Saya punya kenalan tukang somai di Tanjung Priok. Itu dari kecil, saya kecil dia masih dagang somai pakai sepeda, sampai gede masih dagang somai pakai sepeda. Saya bilang, Pak, mohon maaf, Bapak dagang somai nggak capek dari saya kecil sampai saya udah jadi ustadz gitu? Kata dia, enggak, alhamdulillah. Bapak berapa anaknya? 3. Sudah kerja, Pak. Alhamdulillah, anak saya yang pertama di Kementerian Dalam Negeri, yang kedua di Kementerian Luar Negeri, yang ketiga di Kementerian Koperasi. Masya Allah, tukang somai, Pak.
Semua jadi karyawan di kementerian, Pak? Enggak, mereka dagang somai. Sama-sama dagang di kementerian. Jadi yang satu dagang di kementerian, tapi kan sama-sama usaha dalam artian. Ya. Jadi bisa usaha, ya, menjadi entrepreneurship buat dirinya sendiri. Tuh, tukang kue 30 tahun baca istighfar, semuanya dikasih sama Allah. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan soleha, rizkinya berkah. Cuman satu, kata dia, yang gak diijabah sama Allah. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang tidak diijabah oleh Allah? Semua dikasih sama Allah dengan istighfar 30 tahun, tapi saya tidak diterima. Niat saya, hajat saya satu hal, ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Menetes air mata Imam Ahmad bin Hanbal, dia minta satu permintaan yang menurut dia tidak diterima, tidak dikasih oleh Allah. Ternyata Allah mau ngasih spesial, bukan hanya bertemu, tapi makan bareng, tidur di rumah si penjual kue, seorang ulama yang sangat diidam-idamkan. Makanya bapak-bapak kalau pengen ada Habib Rizik nginep di rumah bapak, nah baca istighfar tuh, Pak. Kalau ada yang penyuka Habib Rizik atau Kiai Imad, ya, aduh saya pengen ketemu nih, nah udah baca istighfar banyak, siapa tahu datang ke rumah bapak, ya, silaturahim, makan bareng, ya gitu, siapa tahu gitu, Pak. Makanya istighfar, baca istighfar, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang harus kita dawamkan di bulan Muharram ini dan seterusnya adalah kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah sering kita baca pada sholatnya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi ternyata, Pak, kalau kita mau merenungkan kalimat Alhamdulillah, ini sangat amat besar pengaruhnya. Malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah untuk turun ke bumi, melihat kondisi anak cucu Adam, turun ke bumi, ya. Lalu dilihat, oh ada kajian subuh di Masjid Al-Falah, ya, yang ibu-ibunya sudah menyiapkan makanan subuh. Ada deh, Pak Ketua ya? Oh Alhamdulillah, ada makanan. Jadi dilihat tuh, oh ada kegiatan anak cucu Adam nih, ya, dilihat oleh malaikat Jibril. Tapi yang membuat malaikat Jibril itu tertegun, ada seorang laki-laki yang selalu mendawamkan membaca Alhamdulillah dalam segala situasi. Lagi susah baca Alhamdulillah, lagi senang baca Alhamdulillah. Kalau kita kan kalau dapat rezeki baru baca Alhamdulillah. Kalau lagi anak sakit nangis kita, ya. Padahal, Pak, orang Indonesia itu terkenal sekali selalu mendawamkan Alhamdulillah, tapi dalam bahasa lain. Contoh misalkan, ya, satu saat Pak Haji Hanka datang ke rumah sakit nengok temennya. Kamu kenapa? Saya diserempet motor, Pak Haji Hanka. Oh, di mana? Tuh di Jalan Cibubur. Tapi alhamdulillah untung keserempet motor. Di belakang saya ada mobil, untung aja nggak kena serempet mobil. Masih alhamdulillah, tapi dalam versi yang beda. Ya, Indonesia kan gitu. Ya, alhamdulillah untung, masih untung gitu ya. Untung banget tadi saya kecopetan cuman HP doang. Coba kalau dompet, wah habis dah uang saya. Nah itu masih untung. Duh, untung tadi istri cuman ngelihat ada telepon masuk, untung nggak ngelihat ada WA-an dari cewek, kan gitu tuh. Masih untung aja gitu. Nah ini nih, Pak, alhamdulillah dalam segala situasi ternyata membuat malaikat Jibril terpikat dengan orang itu. Lapor kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang dalam segala jenis keadaan mengucapkan pujian kepadamu, ya Allah. Dikasih rezeki alhamdulillah, dikasih susah alhamdulillah. Ini yang susah, ya. Kalau kita mah pasti berbentuknya rezeki kalau alhamdulillah, ya. Kalau pulang kita dikasih rezeki hadiah sama Allah, pulang dari kantor, ya, hadiah buat keluarga, pasti bersyukur. Tapi kalau belum dapat apa-apa, gajian tertunda, udah kita ngeluh. Akhirnya kata Allah, coba cek Jibril di Lauhi Mahfud,
Itu dia catatannya masuk surga atau neraka. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Lalu malaikat Jibril kalau Mahmud, karena kita selama 4 bulan di kandungan sudah ditakdirkan. Di sini udah diberikan rezekinya, apa ajalnya, kapan gitu, sudah ditentukan tuh. Ya, walaupun ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah takdir. Lahir misalkan laki, perempuan tidak bisa kita rubah. Tapi ada yang bisa dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Hijrah itu salah satunya perubahan dari hal negatif menjadi baik, dari hal negatif menjadi positif, dari hal yang tidak rajin menjadi rajin. Itu. Pokoknya perubahan itu adalah hijrah, perubahan yang lebih baik. Nah, dicek di Lauhul Mahfuz ternyata tidak ada catatan orang ini di buku surga, tapi catatannya di buku neraka. Akhirnya malaikat Jibril izin kepada Allah, ya Allah, saya izin mau turun ke bumi mengingatkan kepada si fulan yang membacakan alhamdulillah dalam segala jenis kondisi agar dia menambah amalan doa husnul khotimah. Nih Pak, hati-hati Pak. Kita nggak ada jaminan. Rajin ibadah, sholat subuh berjamaah, isya, maghrib berjamaah, ikut kajian, Quran, tahajud. Apa ada jaminan di akhir hayat kita lancar mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ada seorang kiai melihara burung beo. Burung beo itu dilatih tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap hari dilatih tuh burung, lancar ngucapin kalimat la ilaha illallah. Satu saat kiai lagi ngajar, tiba-tiba dia bangun lari dari kelasnya, diikutin oleh santri. Ternyata santri melihat Pak Kiai sedang menangis melihat burung beoknya dimakan kucing. Ditoel sama santri yang paling tua, Pak Kiai mohon maaf, kenapa Pak Kiai nangis? Apa Kiai nangis karena melihat burung beo Pak Kiai mati dimakan kucing? Kalau itu masalahnya, kami santri akan ke pasar beli burung beo yang lebih bagus daripada burung Kiai, burung beo Kiai. Kalau burung Kiai nggak ada yang jual. Kata Kiainya apa? Maaf santri-santriku, yang aku tangisi bukan burung beo aku mati. Yang aku tangisi ini burung kan lancar ngucapin kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa ketika dimakan kucing sakaratul maut nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah? Kata Kiai, saya takut saya seperti burung beo itu. Sekarang lancar ngucapin kalimat la ilaha illallah. Apa ada jaminan ketika sakaratul maut mau meninggal dunia? Mungkin kita sering melihat teman kerabat kita ketika meninggal, bukan kalimat la ilaha illallah yang keluar, tapi sakit, rasa sakit, kalimat-kalimat yang kita nggak jelas untuk didengarkan. Padahal man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan terakhir kata-katanya kalimat la ilaha illallah, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mudah? Tidak, sangat tidak mudah. Maka tidak ada jaminan, Pak. Maka doa kita minta kepada Allah agar husnul khotimah. Diingatkan oleh Jibril, jangan lupa tambahin doa husnul khotimah. Jangan sampai kita sekarang berada di track yang benar, ternyata na'udzubillah di akhir ujung kita tergelincir. Kita mungkin pernah dengar seorang kisah orang yang soleh, Pak. Orang yang soleh yang selalu digoda oleh pelacur. Pelacur ini menggoda orang soleh ini. Satu saat orang soleh ini karena sudah sering digoda tidak tergoda, si pelacur ini membuat perangkap, meminta tolong kepada si orang soleh ini. Orang soleh ini datang ke tempat itu, ada apa? Saya minta tolong, ini ada kerusakan di rumah, tolong betulin. Masuk ke dalam, dikunci pintunya dari dalam. Kalau kamu tidak mengikuti kemauan saya, maka saya akan teriak. Saya tidak mau. Ya, kalau begitu kamu pilih 3. Minum arak ini, atau kamu berzinah dengan saya, atau kamu bunuh anak kecil yang ada di rumah saya. Si orang soleh ini melihat, mengukur mana yang paling dikit dosanya. 3-tiganya dosa. Dia pikir membunuh anak dosa.
dan tidak tega dia membunuh. Berzina juga dosa, bisa rusak ibadah dia. Lalu apa? Oh, ini minuman nih yang lebih ringan, diminum sama dia. Setelah diminum ternyata luar biasa efeknya, kuat banget. Puyeng dia, tidak sadar dia melihat perempuan ini bagaikan bidadari. Dizinahilah wanita pelacur itu. Ketika sedang menzinahi, anak kecil melihat, dianggapnya sebagai mata-mata, dibunuh anak kecil itu. Dilakukan tiga-tiganya. Di akhir dia, kehidupan dia sebelum meninggal, nggak ada jaminan, Pak. Makanya kita cuma hanya bisa memohon kepada Allah karunia kasih sayang Allah. Kalau kita mau tes timbang-timbangan, jangan deh, Pak. Oh, saya kayaknya udah baik nih, udah soleh nih, ibadah saya udah banyak nih. Pak, nggak ada jaminan. Dalam 24 jam sehari banyak mengingat Allah, banyak lupa sama Allah kita, Pak. Walaupun kita dawamin tahajud tiap malam, sodakoh sana sini, ya, tapi tetap saja lalai kita lebih banyak daripada ingat kita kepada Allah. Makanya pada sholat aja kita masih dianjurkan istighfar. Kenapa? Karena kita masih banyak lalainya. Kalau tidak ada karunia kasih sayang Allah, kalau Allah tidak punya sifat Ar-Rahim, maka kita nggak pantas masuk surga. Nggak ada jatah kita ke surga. Tapi alhamdulillahnya Allah punya sifat Rahim. Maka malaikat Jibril ngingetin, jangan lupa baca doa husnul khotimah. Tapi apa kata si fulan ini? Oh, berarti di catatan saya calon neraka. Kalau begitu saya mengucapkan alhamdulillah. Tuh, Pak, dia nggak ketakutan tuh, tetap ngucapin alhamdulillah. Dilaporin sama malaikat kepada Allah, ya Allah, ini orang ini masih ngucapin alhamdulillah padahal calon neraka, padahal dia selalu memuji Engkau. Coba cek lagi, dicek lagi, ternyata sudah berubah dari calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga karena dia menerima takdir dari Allah. Nah, yang terakhir saya mengingatkan, Pak, apapun kebaikan, keburukan, ujian apapun dari Allah, itu adalah untuk kebaikan kita. Terimalah. Ketika kita dikasih sakit, kita ingat kita lebih banyak dikasih sehat oleh Allah. Ketika kita dikasih lagi pailit, lagi susah secara ekonomi, ingat kita sudah dikasih kebahagiaan yang banyak. Ketika kecil, kita nggak perlu lagi nyari duit untuk makan, udah disiapin orang tua kita. Ketika kita kecil, kita nggak perlu lagi mikirin nyari uang saku untuk ke sekolah, orang tua sudah ngasih. Jadi ada waktu di mana kita sudah diberikan tanpa kita mencari. Yang paling utama, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, tidak pernah kita memesan mata yang bisa melihat, kuping yang bisa mendengar, tangan bisa megang, kaki bisa jalan, lidah bisa merasa, tapi Allah kasih semua itu tanpa kita minta. Maka kalau kita sekarang mengeluh, apalagi mengomel kepada Allah ketika kita dikasih ujian, maka ya Allah, Pak, kita masih dikasih nafas oleh Allah saat ini, berarti masih ada nikmat dari Allah untuk kita. Maka mari sama-sama di subuh kali ini kita meminta kepada Allah. Pertama, mudah-mudahan hijrahnya kita, perubahan kita dari dulu kita kurang dekat dengan Allah, sekarang lebih dekat. Mudah-mudahan niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mudah-mudahan dengan pendawaman istighfar yang kita lakukan, segala macam dosa yang kita lakukan, khilaf yang kita lakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak punya dosa, tapi Allah tidak kalah banyaknya memberikan tobat kepada orang-orang yang berdosa. Jangan pernah khawatir akan dosa yang pernah kita lakukan, tapi yang kita khawatirkan kita tidak mau merubah dosa yang dulu dengan kebaikan yang sekarang, dan insya Allah tobat kita diterima. Dan yang terakhir, mudah-mudahan pujian bacaan alhamdulillah kita, memuji kita kepada Allah, bukan hanya ketika kita mendapatkan rezeki, tapi ketika kita lagi diuji masalah, ketika kita lagi diuji kesulitan, kita yakin semua itu adalah kebaikan untuk kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pokoknya kita ingat, apapun yang diberikan oleh Allah ini adalah kebaikan untuk kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bertobat, dan hamba-hamba yang mendapatkan di akhir hayat kita husnul khatimah. Mari sama-sama
Kita berdoa. Ini udah mulai masuk surga ya? Udah matang makanan udah? Udah ya? Jengkol udah siap jengkol? Ya mudah-mudahan kajian kita, saya udah minta terus sama Pak Ketua, sama Pak Janka, sama Pak Ustadz Hanan. Saya orang dekat ya, saya cuma 1 menit dari rumah ke sini, masa belum pernah ngisi kajian ini. Sedangkan saya keliling di kota Depok, Sabtu Minggu saya keliling ngisi kajian di Kopassus, di mana-mana. Nah masa di rumah masjid sendiri yang dekat rumah belum gitu. Mudah-mudahan kajiannya bisa rutin tiap bulan, biar kita silaturahim, bisa sama-sama kita bersuah. Ya insyaallah kita minta kepada Allah agar kita semua dipertemukan di akhirat kelak dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zakhrina maulana Muhammad wa radhiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimus sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami was sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah telah menyampaikan awal mengenai hijrah, mengenai istighfar, dan mengenai alhamdulillah yang perlu kita ucapkan dan kita niatkan dengan nilai ta'ala. Sebagaimana bahwa Ustaz Adi Rumana ini tinggalnya dekat sini, di samping rumah juga boleh Ustaz ya, di kampung sawah. Ada ibu sini, ada ibu Pak Ustaz dari kampung sawah. Oh, alhamdulillah. Jadi apa namanya, rutin tiap hari Ahad subuh datang ke sini untuk ngaji. Terima kasih kepada Pak Ustaz Ali Burhanan telah menyampaikan awalnya. Sebelum kita sholat syuruk dan menikmati rencana telah disediakan belakang, sedikit nih waktu ini sekarang kita tepatkan untuk pembubaran panitia Idul Adha. Oh, alhamdulillah. Ketuanya Bapak Fauzi, kita mintakan tanggapannya, sambutan sedikit mengenai kegiatan Idul Adha kemarin. Ditutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hadiah Pak Puji dari saya. Hadiah sebagai ketua panitia. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Jadi pagi ini Bapak Ibu semuanya kita akan melakukan pembubaran puter Idul Kurban dapat yang alhamdulillah sudah kita lakukan bulan lalu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Batuknya coba. Iya, lagi gantung untuk Ustaz semua. Makasih. Laporkan sedikit mengenai mengenai penyelenggaraan tersebut. Mungkin nggak lama, cukup 10 menit saja kita punya waktu sebelum kita sekalian tunggu juga untuk sholat 2 rakaat nanti dilakukan pagi bersama-sama. Jadi kami melaporkan beberapa hal mengenai penyelenggaraan kurban kemarin. Yang pertama, mungkin semua kita juga sudah tahu ya, bahwa kita tahun ini menyembelih 12 ekor sapi, 7 sapi perorangan dan 5 sapi patungan dan 54 ekor kambing. Jadi ini alhamdulillah juga salah satu rekor baru buat kita semuanya. Tahun ini kita mampu menghasilkan sekitar 2.200 paket yang kita sebarkan ke seluruh pihak-pihak yang membutuhkan.
dan alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik. Nyala Pak Haji. Dari Haji masih nyala kan? penyelenggaraan tersebut, Masih nyala kan? saya ingin sedikit melaporkan mengenai posisi keuangan kita pada penyelenggaraan tersebut. Jadi pada penyelenggaraan Idul Kurban tersebut kita mempunyai dana atau budget yang kita butuhkan adalah 32.282.960. Jadi hal itu kita peruntukkan untuk beberapa hal, yaitu perlengkapan sholat id sebanyak 2.850.000, kemudian untuk perlengkapan korban sebanyak 5.362.916, untuk biaya pemotongan 120.000, kemudian transportasi dan apa yang kita harapkan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah terus akan kita perbaiki untuk selanjutnya di beberapa yang selanjutnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin 5 menit setelah ini ada yang mau disampaikan mengenai mungkin dari Pak Ketua DKM mengenai penyelenggaraan kurban. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita juga sudah mempunyai dokumentasinya dalam bentuk YouTube channel dan dalam bentuk flash disk sudah ada di kita. Jadi nanti kita akan coba upload di YouTube ya semua dokumentasi penyelenggaraan Idul Adha, mulai dari sholat Idul Adha sampai dengan penyelenggaraan pelaksanaan kurban tersebut sudah terdokumentasikan dan akses oleh Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wazir sebagai Ketua Panitia Idul Adha, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan baik dan alhamdulillah menghasilkan pekerjaan yang baik juga, dan daging korban telah distribusi kepada pihak atau para muslim yang berada di sekitar Kabupaten Bogor ini. Saya dapat saya pelaksanaan kurban ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan semua ini baik merupakan pahala dibandingkan dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Ustaz Adi Parmala ini juga ahli hikmah menyediakan pengobatan, dan pengobatan dilakukan di rumahnya, dan kalau juga ada menyediakan obat untuk segala penyakit di sana. Mudah-mudahan, tapi di masjid nggak boleh jual beli, ada yang di luar nanti kalau ada yang benar. Mungkin demikian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Selesai kita sholat subuh, dipersilakan